Ada pengajuan Pak? Pengajuan itu katanya tahun 2019 Pak. Pengajuan sertifikat. Pengajuan Bukan ada. pengajuan hutan adat. Udah, maksudnya nanya yang sudah ada pengajuan sertifikat ada? Ya, yang akan disertifikatkan ada. Ada. Ya, Sudah masuk datanya sama bapaknya? belum. Berarti Bapak belum didaftarkan itu ya? Belum didaftar Pak. Belum. Belum didaftar. Proses tahapannya ada, kami dari Ya. desa adat. Ya. Nggak segampang kita Ya. milik lahan Ya. yang Ya. belum ada legalitasnya Ya. gitu. Ya. Ada Ada beberapa sejarah- state lah, betul. Sejarah tanah ada. Iya, Ya. jadi ada harus sejarah Lengkap ya, di di mana ulu saya di Paduluannya gitu. Ya. Nggak, jadi nggak sembarangan datar gitu. Enggak gampang itu. Ya. Berarti ada wilayah yang belum disertifikasi kan gitu ya? Belum. Ya. Dan itu akan disertifikatkan. Ya, gitu. akan disertifikatkan. Semuanya. Ya, semuanya. Jadi biar Jadi sama dia milik desa adat gitu jadinya. mungkin Miliknya dari di pihak sana. awalnya kehutanan karena izin Pak kalau seandainya sudah diajukan untuk sertifikat Pak itu tidak bisa jadikan hutan adat jadi Pak ya. Iya. Nah, itu Itu. yang menjadi missnya di kemarin kami Iya. prajuritnya dan bagiannya. Oke, jadi kita diskusi. Ya, Ya. siapa? Mumpung sudah ada teman-teman semua di sini. Ya. Mungkin banyak di sini yang mau disertifikatkan, diajukan sertifikat. Kita nggak tahu. Beberapa. Nah, makanya saya bilang tadi, kemungkinan ini masih kemungkinan. Mana areal yang tidak dimiliki secara pribadi dan tidak akan disertifikatkan, ya kan? Yang tidak dimiliki secara pribadi, ya kan? Ya. Yang tidak dikuasai secara pribadi. Betul. Contohnya tadi apa? Kuburan, Ya. Ya. kan nggak bisa dimiliki secara pribadi tuh. Betul. Sumber mata air, Betul. Ya. ya kan? Ya. Sumber mata air katanya ada 5 tadi. Ya, kayuan. Ah, Sudah disertifikatkan. Benar itu kan milik pribadi itu. Iya. ah, Ya, betul. terus pura, Ya. Betul. atau ada lagi areal yang lain yang tidak boleh dimiliki secara pribadi di sini. Contohnya. Hutan desa Hah? itu ada beberapa yang digarap masyarakat juga sudah dimasukkan ke desa adat juga Pak sertifikatnya. Iya, yang kan tadi saya bilang, yang tidak boleh dimiliki secara pribadi itu adalah sumber mata air ada 5. Ya, betul Pak. Pura ada berapa, Bro? Ya. Nah, terus kuburan ada berapa? Bagaimana kalau itu aja yang diajukan menjadi hutan adat, sementara yang lainnya kata Bapak tadi semuanya ini mau disertifikatkan komunal, ya kan? Ya. Baik secara pribadi maupun secara adat, Ya. itu kan? Ya. Salah Pak, penjelasan saya masih kurang paham. Ini baru ketemu penjelasannya karena kemarin beda itu. Sebelum sampai ke tahapan ini untuk pengajuan Ya. dan verifikasi untuk hutan adatnya, nggak ada penjelasan seperti ini. Gitu. Betul. Silakan Mbak Laras, ada ditambahin. Iya Pak, tadi sebenarnya seperti yang sudah dibahas ya. Mungkin memang setuju dengan Pak Siombing. Tadi area yang saat ini STFTK sudah keluar itu tentu saja dikeluarkan dari hutan adat. Dan kemudian yang belum itu dipilih kembali mana area-area yang secara komunal dan dilindungi kelestariannya. Walaupun misal tidak terlalu luas, kecil-kecil, itu nggak apa-apa, dan kalaupun berangkat dengan fungsi lindung, bisa rekomendasinya nanti fungsi produksi, jadi tidak ada halangan atau ketentuan ketika misal nanti secara adat butuh misal menebang pohon untuk bangunan, selagi itu tadi sesuai aturan adatnya ya, izin itu menjadi hak, bagaimana pengaturannya itu menjadi hak adat gitu. Kami Nggak ada urusan pemerintah di situ. harus ketika menebang nggak harus izin ke pemerintah, itu diserahkan, memang statusnya milik adat dan diatur dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mungkin dipilih kembali mana yang dalam proses dan akan sertifikat itu dikeluarkan. Usulannya secara dokumen tetap, tapi nanti secara hasil itu kita menyesuaikan nanti keadaan di lapangan dan kebutuhan rencana dari Bapak Ibu di sini.
mungkin ini terkait dengan penebangan biar Iya, nggak simpang iya, siur. iya. Kalau penebangan itu memang tidak perlu izin. Yang perlu izin itu ketika mau diedarkan. Nah itu dari areal pribadi pun ketika dia untuk diedarkan atau dijual Komersil. itu harus Oh, ada enggak. izinnya. Memang- Tapi kalau penebangan itu enggak, apalagi itu untuk keperluan adat atau di internal adat seperti ada kalau di Tenganan itu saya ingat dulu ketika ada keluarga baru mereka diberi fasilitas untuk membangun rumah, mengambil kayunya dari hutan adat. Nah itu nggak perlu. Yang perlu itu kalau dia mau diperjualbelikan dan itu bukan izin tebang tapi izin edar. Ini teman-teman dari KPH Bali Utara yang lebih paham. Itu Pak ya. Itulah kenapa saya menjadi menjadi mundur dan kemudian menjadi sedikit bertanda tanya besar karena kebanyakan dari hutan desa adat kami di sini sudah bersertifikat. Itu bentuk legalitas yang kami pakai dasar bahwa kami yang punya. Dan tetapi ada program dari Kementerian Kehutanan untuk mendaftarkan diri sebagai hutan desa adat karena terpantau mungkin belum disertifikatkan beberapa. Jadi tujuan kami ingin menguasai lah dalam bahasa kasarnya menguasai untuk kepentingan desa adat kami dengan SAM nama desa adat kan gitu jadinya. Biar di warga kami di desa adat kami punya program mungkin. Dan lahan desa adat kami yang kosong seluas 10 hari. Kemudian warga adat kami ada yang kurang mampu. Itu umpamanya. Bentuk dari kegiatan sosial kami bisa memberikan hak guna pakai untuk menempati lahan itu dengan catatan membayar mungkin menyewa. Itu nanti program kami kan kebentur dari fungsi dari tanah adat itu kan itu yang menjadi kendala kami. Kalau dibuat fungsi produksi enggak? Itu kan tidak produksi bentuknya karena Perumahan itu ya? baru lahan perumahan. Oh, untuk perumahan. Kan itu bisa saja kan itu rencana kami karena beberapa warga adat kami ada yang memang kategorinya mohon maaf kurang mampu. Kami harus mulai dengan lahan yang kami miliki. Kami harus apa gitu. Tapi ketika kami sudah daftarkan dengan kriteria seperti ini, verifikasinya seperti ini. Baru tadi saya dengar soalnya Iya. SAM kami itu kebentur dari apa yang menjadi regulasi di Kementerian Kehutanan, ya kami mundur jadinya. Iya. Dulu ada kasus serupa Pak di Ya. Kuningan, tetapi memang setelah kita konfirmasi, dia memang ada peruntukan untuk areal pencadangan. Nah, hanya saja bentuknya peruntukannya itu bukan untuk perumahan, tetapi lahan garapan. Kalau dia lahan garapan, tapi dia akan kami karena dia memegang nama yang ada di bawahnya, ada di situ tanaman-tanaman bukan tanaman musim, tapi tanaman-tanaman PDS, misalnya durian, atau kalau di sini cengkeh, tetapi kalau di perumahan, nah kita sudah peruntukan berbeda Pak. Ya, makanya karena ke depan itu kami tidak bisa memprediksi. Iya. Tapi tujuan dan program kami punya seperti satu contohnya kami mensertifikatkan biar nanti warga keramu kami yang lainnya tidak lalu lalang mengklaim ini tanah adat biar mengajukan ke BPN gitu. Itu tujuan kami mensertifikatkan sejatinya gitu. Biar penertiban lah itu. Kami lagi Pak. Nah, tadi kan kita sudah juga bapak-bapak. Terus saya sempat ngobrol-ngobrol sama itu, banyak di penjelasannya yang saya terima, dan itu sangat bagus, saya terima kasih. Nah jadi begini Pak, seperti apa yang dibilang tadi, kita ini kan sudah daerah pariwisata, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti kami yang tidak jadi sekarang bukan yang kami lindungi ya, di sana tidak ada resto, terus di sini ada penginapan, gitu loh. Jadi tadi saya baru bilang, waduh, kok berbeda ya, gitu jadinya saya. Jadi saya mohon maaf Pak, jadi kami pengennya hutan kami itu terdaftar, tapi
seperti sekarang, Pak. Kami tetap melindungi hutan tadi, artinya ada masyarakat kami yang ke sana cari rumput, cari daun, karena pas di musim kering itu dicari, Pak. Jadi kami izinkan. Yang kami tidak izinkan itu adalah penebangan tanpa proses, itu yang kami larang, Pak. Karena kemarin sempat dari desa adat membutuhkan dana, tidak ada dana, kami jual kayunya, Pak. Dari 50 itu pernah kami jual, Pak. Nah, dari sana kita undang dari dinas kehutanan. Terus apakah ini boleh kami jual? Terus dibilangnya oh ya boleh. Baru kami kasih tanda, Pak. Jadi dia yang membeli itu izin penebangan harus punya dia, Pak. Izin edar dia harus punya, kayak gitu dia. Jadi kalau seperti pengajuan di tahun 2019 katanya mau diizinkan, dan kalau seperti penjelasan Bapak tadi, Bapak kurang setuju jadinya, karena baru sekarang lah penjelasan dari itu saya temukan, Pak. Jadi penjelasan yang kemarin, iya. Jadi bukannya saya sangat terima kasih, Pak, sangat apresiasi dengan semangatnya Bapak sudah datang ke desa kami. Tapi kalau dengan penjelasan seperti tadi, saya rasa sudah tidak mungkin, Pak. Sudah tidak mungkin kami mempergunakan tanah kami itu sebagai hutan lindung gitu atau hutan Hutan produksi. adat sesuai dengan fungsinya memang sangat berbenturan sekali dengan adat istiadat kami di sini. Oke, Itu aja. terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Mungkin supaya kita lebih lengkap informasi. Silakan teman-teman dari lapangan. Mas Aryo. Ya, Pak. Ini mewakili Mungkin bisa dipakai, Mas. Apa-apa, Pak. Karena kita agak bising ada motor. Ya, izin Audun Bapak-Bapak sekalian, izin mewakili teman-teman objek. Jadi yang pertama kali saya tanyakan ke Bapaknya soal interaksi. Interaksi secara intensif sudah tidak ditemukan lagi. Karena memang lokasinya tebing ya Mas Hafiz ya, lereng dikit. Kemudian mungkin harapan bapak-bapak di sini tidak sesuai dengan skema kita mungkin ya Pak. Karena bapak-bapak ini ingin memajukan desa ini dengan objek wisata seperti itu, Pak. Wisatanya seperti apa? Itu penginapan apa ya? Katakanlah seperti ya, penginapan dengan menjual view-nya seperti itu. Nah, saya katakan ke Bapak, kalau misalkan saya belum pernah nemuin polemik selama kerja di PKTH gitu. Dalam hutan adat itu bisa membangun villa apa enggak? Walaupun di hutan produksi gitu, saya agak blunder juga, nggak bisa jawab gitu ya. Setahu saya nggak bisa. Intinya jadi harapannya tidak sesuai apa dengan maksudnya pengajuan kepada adat ini. Nah, terus saya sampaikan ke bapaknya, kalau misalkan mau tetap dimajukan ke hutan adat, berarti prosesnya agak panjang lagi. Bapak harus memisahkan spot-spot yang memungkinkan untuk disewakan ke investor apa segala macam itu ya, serta mengeluarkan tambahan info dari tadi dari subjek, ternyata ada bidang-bidang tanah yang baru mau didaftarkan. Jadi kan ada dua lagi PR-nya gitu ya, kalau mau memisahkan yang benar-benar mana sih hutan yang mau dijaga gitu, hutan yang dijaga, terus yang dilindungi, yang dijaga, yang dikelola secara komunal gitu. Mungkin itu aja Pak dari tim objek, ada tambahan nggak? Oke, jadi kita udah ada informasi, kita sudah ada penjelasan, ya. Apa yang kita jelaskan itu menjadi bahan masukan bagi Bapak Ibu yang mengajukan. Dan yang pertama, ketentuan hutan adat itu dikelola secara komunal. Secara komunal, tidak dikuasai secara orang per orang, bukan keluarga. Itu ketentuannya, dikelola secara komunal. Walaupun
yang hutan adat itu dikelola pribadi di sana, tapi tidak dalam status kepemilikan. Fungsinya kawasan. Jadi gini, ini kan APL semuanya, ya kan? APL. Dari awal kami sampaikan, kami diskusikan sebenarnya, kalau APL dijadikan jadi hutan adat, seperti apa? Apa mereka mau terima konsekuensinya nanti masyarakat itu? Kalau sudah menjadi hutan adat, minggu lalu teman-teman itu Mas Haryo yang muda-muda itu ke Kutai Barat, yang diajukan juga semuanya APL ya, semuanya APL, dan itu ada 4 lokasi ya, semuanya APL, sudah dikelilingi kebun sawit, tapi mereka berkata seperti ini ketika Mas Haryo mengajukan pertanyaan, kenapa Bapak mau mengajukan hutan adat? Kami mau melindungi hutan kami, Pak, supaya ada sumber mata air kami, Pak, supaya ada unit kelestarian, Pak. Nah, Pak, apa Bapak enggak rugi? Di situ ada sawit, enggak tertarik Bapak untuk jadi lahan sawit ini? Dia bilang enggak. Kami malu, kami orang Kalimantan, tapi tidak punya hutan. Itu jawabannya. Sehingga waktu itu teman-teman bikin surat pernyataan bahwa kami tidak akan, bahwa kami harus mengajukan fungsi area ini, fungsi APL ini menjadi hutan adat dengan alasan untuk kelestarian lingkungan anak cucu kami. Itu intinya, dan tidak ada niat dari mereka untuk mensertifikatkan atau memiliki hutan adat yang diajukan itu, yang masih berhutan itu. Itu intinya. Dan tidak ada kepemilikan orang perorangan di sana. Tidak ada kepemilikan orang perorangan. Tidak ada rencana mereka orang perorangan atau desa untuk mensertifikatkan hutannya itu. Itu kira-kira intinya bedanya. Makanya di sini tadi kami setelah kami sampaikan penjelasan Bapak ini semuanya menyampaikan keinginannya seperti apa. Lalu ini Mas Aryo, Bapak Mas Adrian, Mas Indra. Di sini kan ada area-area yang dilindungi. Tadi kuburan, kalian lihat tadi. Nah, ada kuburan. Ada sumber mata air, katanya ada 5 lokasi. Ada 5 lokasi di sini. Terus ada juga pura. Nggak tahu ada berapa lokasi pura di sini. Bagaimana kalau itu aja yang masuk kita ajukan atau kita tetapkan menjadi hutan adat? Itu tadi saya sampaikan. Kalau sudah ditetapkan itu nanti menjadi hutan adat, Kementerian Bapak misalnya mau mengelola seperti apa itu, kami Kementerian Kehutanan sebenarnya nggak punya kewenangan lagi. Tapi kalau boleh, misalnya kalau masyarakat butuh kayu di situ, mau menebang untuk tujuan masyarakat, kebutuhan masyarakat, buat rumah atau buat apa, atau untuk kebutuhan kayu bakar, boleh mengambil tanpa ada larangan. Sehingga kalau boleh fungsi pengelolaannya kita buat misalnya fungsi produksi yang dilindungi, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu tadi usulan dari kami. Untuk selanjutnya kalau ada lagi diskusi kita, itu saran kami tadi. Silakan Mas Aryo. Usulan yang Pak Oming tadi sebutkan itu di dalam poligonnya Pak? Di dalam. Tapi tadi mohon izin menambahkan ya Pak. Tapi tadi konfirmasi ke Pak Ketua Aset pas kita ke cek objek itu untuk di 2 poligon itu tidak ada pura dan tidak ada sumber mata air Pak. Beda. Dalam apa namanya tadi? Poligon. Poligon yang 2 di bawah. Contohnya di kuburan. Contoh di kuburan kan sudah disertifikatkan. Iya, kan sudah disertifikatkan kan. bulan sudah ada sertifikat. Mata air sudah ada sertifikat.
terus itu kan ada Oh udah, berarti nggak ada lagi. Ya kalau ada puranya mungkin masih bisa Pak. Coba Ya, posisinya di mana gitu. Iya. Di sana nggak ada pura. Kalau pura beda dia. Bukan di dalam pura. Kami udah sertifikatkan itu pura. Kalau misalkan Makanya kami diberikan Nggak boleh lagi kok. Udah di sertifikatnya nggak boleh lagi. Makanya. Keluarkan itu Mbak Laras. kalau gini aja Ya. cari lokasi di luar poligon. Misalnya ada pura tadi tapi tidak di poligon itu gitu ya. Tapi itu kita bisa usulkan itu kayak di sebelah. Udah sertifikatkan katanya, bro. Sudah. Sudah. Sudah semua. Pak. Yang belum itu mungkin yang di area hutan Sedekeling itu aja. Itu yang Yang lain sudah. Tapi itu kan ada nggak boleh dilubris ya, artinya nggak akan orang membangun, nggak mungkin di sana kan. memang dia tidak mungkin. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi, Pak. Karena kami punya pariwisata di bawahnya semua. Ya, artinya yang artinya itu tempat yang tidak mungkin bapak akan tebang. Oh enggak. Pelarangan itu Itu dan Iya. tidak akan bapak jadikan Kalau apapun. kalau mungkin saya tebang udah 10 bahkan Ah, 20 tahun yang lalu sudah itu saya yang bisa tebang. dilakukan, ya, Pak. Tapi Sebagai- ada prosesi untuk pemanfaatan itu gitu. Sudah mau proses sertifikat. Ah. Dampur. Sudah. itu. Sudah semua diukur, Pak. Nah itu kan kalau saya lihat itu kan kecurangannya kan tinggi sekali. Iya. Tuh. Ada kemungkinan nggak orang menggarap di situ? Enggak ada. Enggak ada. Ada kemungkinan itu. Investor bisa, Pak. Nah, investor bisa nggak gini? Tapi berani nggak tuh? Itu kan Bawahnya aja bisa. Sono kelengnya yang maksudnya. tebing itu kan itu yang kita Itu yang tetapkan. kita- Tapi bagian atas Ah, itu maksudnya. karena Nah, kan sama kita keleng lihat itu, itu Mas. Sementara kan kita masih melindungi, di Pak. area Sunokeling itu sebaiknya Kita masih sementara melindungi. itu ada Nah, kayak penerbangan kan kemarin ada terjadi angin banyak erosi kan jatuh. sebenarnya. Oh, memang. Tapi aman pembiayaan. Perawatan. Sudah mau bikin, sudah diukur. Jadi untuk jangan 30 lagi. Sudah diukur. Kalau kamu mau sertifikat dalam Ya. proses jangan. Karena gini, Pak, kita akan menentukan proses milik kesana karena biar tidak seperti apa yang dilakukan. Biar masyarakat itu tidak gampang dia mencari mengklaim tanah kita gitu. Artinya biar ada perbedaan. Oh ini hak milik adat. Oh ini buktinya kami punya sertifikat. Biar kayak gitu ya. Sudah, guru juga sudah. Yang belum itu saja yang belum, Pak. Yang sudah. Ya, tapi sudah diproses. Kita sudah melakukan. Boleh. Karena waktu ini ada Semuanya akan diproses ya. kemudian ada dengan lahan sebelahnya itu ngejong-ngejong ya. Ada yang kali gitu. sudah 30 Itu sertifikat. ya ada. sertifikat. saja lagi. Yang jadi itu sudah tidak ada yang Enggak dong. Tapi tetap nanti ada berita acara yang kita tahu Iya. bahwa verifikasi sudah dilaksanakan. Tapi iya atau tidak belum menjadi tidak bukan sebuah keputusan gitu, tapi hanya sebagai bukti. Kalau dilaksanakan verifikasi itu aja. Tapi kan kita diskusi. Untung Bapaknya Adir sini, Paknya Adir memberikan kami penjelasan dengan sebuah konsekuensi jika kami paham gitu. Iya betul. Kemarin dari pengusulan itu kami tertarik karena apa? Maksudnya pelestarian, bantuan gitu asumsi kami di sana. Mohon maaf Bapak sekalian, teman dari Bapak Kementerian, dari Bapak DLH, mengingat ini sesi itu diskusinya cukup hangat dan dikit. Namun kita sudah larut dalam jam Pak, sudah ada panggilan alam. Ya, mumpung dari kami menyiapkan berupa konsumsi, sekarang mari kita bersama-sama rehat dulu sebentar. Di jalur damai namanya. Iya, kita jalur damai ini Pak.